Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kabupaten Pasaman Barat ini terdiri dari 227 jorong, kemudian 91 nagari, 11 kecamatan, terdiri lebih kurang 600.000 jiwa. Kabupaten Pasaman Barat itu dikenal dengan daerah pariwisata, daerah pertanian, dan juga daerah beberapa perusahaan ada juga di Kabupaten Pasaman Barat. Inilah salah satu yang jadi potensi untuk mengembangkan daerah Kabupaten Pasaman Barat. Di samping itu juga beberapa sekolah agama, salah satunya pondok pesantren, ada lebih kurang sekitar 28 pondok pesantren. Itu 3 tahun belakangan ini seluruh masyarakat Pasaman Barat itu selalu berduyun-duyun mendaftar putra putrinya ke pondok pesantren, sehingga dari tahun ke tahun santri kita dari tahun ke tahun itu naik, ada yang 50%, ada yang 100%, bahkan ada yang 200%. Inilah salah satu terobosan, kebetulan kita sebagai alumni atau jebolan salah satu pondok pesantren, dan juga sebagai pendakwah, tentu kita ingin bahwa Pasaman Barat ini maju dari segala bidang, apakah itu di bidang infrastruktur, di bidang kelautan, pertanian, dan juga di bidang keagamaan, sehingga tatanan masyarakat kita di Kabupaten Pasaman Barat bisa makmur dari segi keagamaan maupun dari segi sosial dan ekonominya. Itu, Pak. Terima kasih atas paparannya. Saya juga ingin bertanya bagaimana kondisi pemuda yang hari ini di Pasaman Barat, Bu ya. Karena kita ketahui bahwa pemuda adalah menjadi tonggak generasi bangsa yang harus diperhatikan, yang kemudian juga harus dikembangkan. Nah, saya ingin bertanya bagaimana potensi pemuda di khususnya Pasaman Barat. Pemuda di Kabupaten Pasaman Barat itu sangat berpotensi untuk mengembangkan kekuatan ekonomi dan wirausaha di Kabupaten Pasaman Barat. Karena pemuda-pemuda kita itu mayoritas banyak yang menduduki fakultas perguruan tinggi, bahkan ada sampai gelar doktor. Artinya di bidang masing-masing kependidikan generasi muda kita itu cukup untuk bisa mengembangkan Kabupaten Pasaman Barat. Tinggal lagi bagaimana kita sebagai pemerintah untuk mengayomi, memfasilitasi, serta kerjasama antara pemuda dan juga masyarakat, sehingga pembangunan dari tahun ke tahun itu selalu maju dari bidang ekonomi, sosial, apalagi di bidang keagamaan. Beberapa kegiatan pemuda itu, kalau kami lihat, sungguh antusias dalam rangka menggiatkan kegiatan-kegiatan para pemuda di Kabupaten Pasaman Barat. Nah, tinggal lagi bagaimana cara kita berdialog, berdiskusi, mengajak, mengayomi, memfasilitasi, sehingga pemuda-pemuda kita termotivasi gagasan-gagasan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Dan saya sebagai generasi muda, inilah salah satu yang jadi kesemangatan untuk maju jadi wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat periode 2020-2025. Dengan ini kita bisa melakukan apa yang kita niatkan dan apa yang kita rancang. Tanpa kekuatan-kekuatan yang seperti itu, tentu mustahil rasanya kita bisa menjamah seluruh pemuda-pemuda
yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ini. Baik, Buya. Kalau tadi kita membicarakan bagaimana potensi pemuda, kalau dari sisi sektor kabupatennya itu sendiri, Yuda, bagaimana cara mengembangkan Kabupaten Pasbar di tengah pandemi seperti ini, Buya? Karena kita melihat di berbagai sektor hari ini mengalami proses penurunan. Nah, Buya selaku calon wakil bupati, bagaimana memberikan terobosan baru sehingga nantinya ketika terpilih itu akan bisa membangkitkan roda pergerakan ekonomi Pasaman Barat. Kalau potensi sumber alam di Kabupaten Pasaman Barat itu kita lihat bahwa Pasaman Barat ini kalau kita pahami bahwa Pasaman Barat itu ada peningkatan pertanian, kemudian ada kelapa sawit, dan juga ada perikanan. Bahkan di Kabupaten Pasaman Barat ini mulai dari Kejorongan Katiagan, kemudian Mandiangin, kemudian Sasa, sampai ke Maligi, Sikilang, Sekabau, sampai ke Air Bangis, sampai ke Pelabuhan Teluk Pang, itu kawasan daerah kelautan, artinya pesisir pantai gitu. Ini salah satu potensi sebenarnya apabila ini bisa digarap, tentu ekonomi masyarakat Pasaman Barat, terutama daerah pesisir, akan terangkat. Tentu harus ada keseriusan kita secara kebersamaan, apakah itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat, untuk bisa memperhatikan secara khusus tentang perkembangan dan kemajuan di Kabupaten Pasaman Barat ini. Maka dengan ini ekonomi masyarakat Pasaman Barat bisa tergali potensi-potensi yang ada di laut. Kemudian di bidang pertanian tentu harus kita sama-sama memperhatikannya, sehingga pertanian di Kabupaten Pasaman Barat seperti jagung, seperti padi, dan coklat, kemudian sawit, itu sebenarnya sudah mulai berkembang pesat. Tentu inilah salah satu jadi pikiran kita sebagai pemerintah daerah untuk bisa memperhatikan secara khusus, sehingga ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat ini betul-betul bisa terayomi dan bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Barat, khususnya di Indonesia. Baik, Bu ya. Kalau kita lihat bahwa hari ini sumber daya manusia dan sumber daya alamnya di Pasaman Barat sudah sangat baik, lalu saya ingin bertanya bagaimana program yang nantinya akan Buya sampaikan dan kemudian direalisasikan di ranah pendidikan, kan khususnya pesantren, Bu ya. Karena kita hari ini melihat bahwa tokoh publik hari ini kurang dalam memberikan atensi khusus kepada para pengasuh di pesantren, kemudian juga mereka beranggapan bahwa pesantren ini tidak memiliki tombak pendidikan. Nah, di dalam riset kliksaja.co 2020 mengatakan bahwa pesantren mempunyai peran penting dalam membangun karakter dan penguatan emosional. Karena kita ketahui bersama bahwa di pesantren lah orang dididik bagaimana dia mandiri, kemudian dia beradab dan cerdas, yang kemudian melahirkan para pemimpin-pemimpin umat. Contohnya adalah Buya ini kan. Karena Buya hari ini adalah sosok pemimpin yang diidam-idamkan di Pasaman Barat. Nah,
kembali yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana program Buya dalam membangun sektor pendidikan khususnya pesantren. Kalau di pesantren itu sebenarnya sederhana sekali, karena pesantren itu memang kita sudah terlatih untuk bisa mandiri, kemudian dididik bagaimana menciptakan karakter santri-santri kita. Karena di pesantren ini yang dididik itu ruhika murabbi, artinya ruhnya gitu kan. Nah, ruhnya. Kemudian setelah dididik ruhnya baru pikirannya. Apabila ruh sejalan dengan pikirannya, maka seorang santri akan bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tantangan-tantangan globalisasi pada saat ini, tentu pendidikan pondok sangat penting dan sangat berperan untuk bisa menjadikan daerah-daerah yang menjadi daerah yang syariah, daerah yang memahami Al-Quran, daerah yang memahami agama, memahami akhlak, sehingga Pasaman Barat ini betul-betul mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat kami sebagai putra, sebagai generasi milenial di Kabupaten Pasaman Barat, dan juga sebagai jebolan pondok pesantren, tentu inilah salah satu terobosan-terobosan kami di lembaga, khususnya di pondok pesantren. Artinya pemerintah daerah ke depannya untuk bisa memperhatikan secara khusus bagaimana pondok pesantren ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Bukan pondok pesantren tidak diperhatikan selama ini, tapi lebih kerjasamakan betul-betul khusus untuk bisa terayomi, terakomodir dalam rangka pengembangan pondok pesantren di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan lembaga pondok pesantren, 28 pondok pesantren, ini sangat luar biasa untuk kemajuan dan pengembangan generasi muda yang mempunyai keimanan dan ketakwaan dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang santri untuk bisa menyejukkan hati, menenangkan jiwa di tengah-tengah masyarakat, dan menggalakkan bagaimana masjid dan musala itu bisa terisi oleh kaum santri yang jadi imamnya, kaum santri yang jadi khotibnya, kaum santri yang tukang doanya, sehingga jamaah yang mendengar itu dengan bacaan yang sangat fasih, inilah salah satu menarik dari kalangan masyarakat atau kalangan jamaah di tempat masing-masing. Inilah salah satu yang harus kita perhatikan secara khusus, bagaimana pondok pesantren ini betul-betul diurus di pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.